Oke, teman-teman, selamat bertemu kembali. Kelanjutan dari video kita sebelumnya, yaitu mengkoneksikan Java dari NetBeans ke MySQL ya teman-teman ya. Sekarang kita coba menampilkan datanya di tabel gitu ya teman-teman. Kita tampilkan data di tabel ini, koneksi yang kemarin sudah kita buat gitu ya teman-teman. Sekarang kita buat sebuah form. Form itu di dalamnya nanti ada tabel. Tabel itu membrowse data yang ada di database kita ini. Data yang ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita buat dulu di sini sebuah JFrame form ya teman-teman. Jangan salah ya teman-teman ya. Saya buat di sini tampil atau master siswa. Oke. Oke, master siswa teman-teman nih. Ya. Master siswa. Ini di dalamnya ini teman-teman kita letakkan sebuah panel ya. Panel yang menunjukkan kalau ini adalah master siswa. Nanti teman-teman bisa atur sendiri, lalu kita letakkan sebuah label, terus kita edit master data mahasiswa. Oke, terus ini kita kasih warna atau apa ya teman-teman. Properti backgroundnya itu kita kasih warna ya yang jauh dari warna partai ya, kalau tidak dikira melu partai. Oke, terus yang ini kita properti juga, fontnya ini teman-teman kita atur. Pilih, jadi bikin 14 ya. Nah seperti ini. Oh lah kok cilik. Empat. Oke. Nah seperti ini. Oke deh. Ini sebentar, ini kalau di set absolute kejadian seperti apa. Oke, jadi absolute dia tuh teman-teman. Yes. Oke, sekarang kita buat lagi panel di sini teman-teman. Panel ini nanti untuk fieldnya teman-teman. Lalu ini kalau ini kita set warna dulu, background color, pokoknya nggak ada yang sama dengan partai. Oke, kita set juga dia set layout absolute. Kita isi dulu dan nanti kita absolute. Kita bikin di sini. Di sini kita bikin nanti kode atau nomor induk. Terus kita set layout itu absolute. Nah, terus yang berikutnya kita tambahkan lagi di bawah sini. Kita gunakan untuk browse datanya, kita menggunakan tabel ini. Ya, menggunakan tabel. Ini saya masukkan ke dalam. Besar ini. Saya kasih warna dulu supaya tahu ini. Ini panel ini kasih warna. Ada lagi ya. Tidak ada yang sama dengan warna perpolitikan.
Oke, seperti ini. Lalu sini ini kita naikkan juga. Oke, kita simpan. Lalu saya buat juga ini seperti ini. Set layout absolute. Nah, kayak begini. Oke, nanti di bawah sini tombol-tombolnya, kontrolnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan tampilkan datanya dulu di sini. Kita tampilkan data di dalam tabel ini. Caranya bagaimana? Caranya kita ke source program ini. Dari source program ini teman-teman, kita tinggal cukup membuat ini tadi. Sini, setelah ini komponen, kita buat objeknya yang koneksi tadi, koneksi ini, koneksi DB. Koneksi DB kita bikin objeknya con sama dengan new koneksi DB gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita jalankan con dot koneksi. Ini teman-teman lihat ya, dari sini kita jalankan sekarang dia harusnya terhubung dulu. Nah, akan berhasil koneksinya. Nah, dia baru masuk sini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa langsung tampilkan data siswa yang tadi. Data siswa yang tadi, data siswa yang ada di sini. NIM, nama, dan alamat. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang dari sini teman-teman kita butuh yang namanya, yang nggak perlu saya hapus ya. Nah, kita butuh sebuah fungsi. Kita misalnya tampil siswa ini ya, terus di bawahnya kita bikin tampil siswa yang public aja, public void tampil siswa ya, tampil siswa seperti ini. Nah, udah langsung terobati dia. Oke, di sini teman-teman kita butuh yang namanya apa? Sebelum kita tampilkan konsep ya teman-teman. Konsep di dalam Java untuk menampilkan data itu sebenarnya sama dengan di pemrograman yang lain ya. Kalau program yang lain itu biasanya kita menggunakan map ya, list map atau list. Di sini kita menggunakan yang namanya default table model ya, default table model. Kalau nggak ada teman-teman, kita bikin default table model. Di sini saya coba import dulu default, ini dari import Java X, ini swing ini kayaknya teman-teman. Ini default table model, ada default tabel dari default tabel ada di swing ya teman-teman. Java kita menggunakan Java util ya teman-teman. Default Java X, default sebentar teman-teman ya. Kita lihat di swing tabel. Nah, tabel teman-teman ya, tabel default ya, tabel model ini, default tabel model ini. Nah, kita pakai ini. Oke,
Oke teman-teman, ini juga boleh dihafal juga nih, import Java. Nah, ini adalah library yang kita butuhkan untuk membuat ruang teman-teman penyimpanan data itu, gitu teman-teman. Jadi dia sebenarnya JTabel ini teman-teman, ini hanya kayak apa namanya ya, hanya kayak penampang. Jadi sebelum dia ditampilkan di sini, dia harus disusun dulu di belakang, ya. Susun dulu di belakang, setelah itu nanti baru ditampilkan, dimasukkan di sini. Jadi dia sudah disiapkan dulu sebelum dia ditampilkan di dalam JTabel ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tempat atau wadahnya itu kita menggunakan default tabel model ini teman-teman. Ini ya, kita bikin ya, tabel model aja, T model itu aja ya. Ini bikin default tabel model seperti ini. Ini ya teman-teman ya. Ini apa ini? Metode sebentar. Nah, ini kita akan menggunakan ini. Oke. Nah, sekarang di T model ini teman-teman, kita bisa mengisi kolomnya T model ini. T model ini, T model ini teman-teman. Add kolom teman-teman. Kolomnya apa? Misalnya di sana adalah berarti kita bikin niche. Nah, name. Setelah itu ada 3, terus nama, alamat. Oke, setelah itu teman-teman kita bikin JTabel ini. JTabel. JTabel. Teman-teman lihat ini ya. Ini namanya kan belum kita rubah ini. JTabel ini. JTabel 1 masih. Atau teman-teman misalnya tabel siswa. Tabel siswa. Dari sini kita bikin, sini bukan. Sini tabel siswa. Tabel siswa. Dot ya, ini teman-teman. Set oke. Set model T model namanya. Set model T model. Nah, sekarang kita simpan lalu kita jalankan. Terlihat enggak? Kita jalankan. Oke. Nah, udah jadi kan? Ini udah jadi judul. Ini nama alamat. Ya, teman-teman ya. Oke, itu dia teman-teman. Jadi ini apa namanya ya? Kita siapkan di belakang, lalu kita lemparkan ke dalam tabel itu tadi. Kita bikin seperti ini. Nah, setelah ini teman-teman, kita butuh yang namanya query untuk menampilkan data itu. Query-nya seperti apa? Ya kalau menampilkan data ya secara keseluruhan kita menggunakan select bintang from siswa aja sementara ini gitu teman-teman ya. Tuh. Jadi di sini kita butuh yang namanya sebelum query di dalam Java itu butuh yang namanya statement teman-teman mengawalinya. Jadi sebelum kita tampilkan kita butuh yang namanya statement. Nah, statementnya teman-teman kita membuat misalnya di sini seperti st sama dengan statement teman-teman. Oh, statement belum ada. Berarti kita butuh seperti ini teman-teman. Kalau belum ada, nah kita import dulu di sini. Import. Ini dari Java SQL ya teman-teman. SQL statement. Nah, ini. Lalu kita bisa membuat seperti ini dulu. Kita juga bisa buat di sini. Public statement ini st gitu aja ya.
Lalu setelah ini koneksi juga kita butuhkan ini nanti. Kita bikin connection, ada connection, tapi connection yang dari ini connection. Nah, kita bikin con, tapi connya jangan yang dari JDBC ini, JDI ini ya. Kita menggunakan yang dari Java juga, java.sql. Oke, ini aja. Nah, teman-teman, kita pertama sekali kita bikin st statement, itu sama dengan kita buat di sini statement con kita bikin create statement. Nah, ini sebelum kita membuat apa namanya teman-teman, query ya, kita memastikan koneksinya kita ke server dulu. Jadi create statement ini adalah memastikan koneksi apakah terkoneksi dengan server database kita. Di sini kita diminta dengan menggunakan exception ya teman-teman ya. Kita menggunakan try catch aja di sini. Jadi karena itu koneksi ke server teman-teman, itu pasti kemungkinan koneksi atau tidak, kan begitu kejadiannya. Jadi kita membuat exception di sini. Paham ya teman-teman ya? Nah, sekarang di sini kita akan membuat yang namanya query. Query-nya kita buat seperti ini. Result set. Ini belum ada juga ini kayaknya. Nah, kalau belum ada kita buat dulu result set ya teman-teman ya. Jadi import siapa ya? SQL result set ya teman-teman ya. Lalu kita bikin juga di sini public ya, result set rs. Oke, terus kita pakai di sini. rs itu sama dengan st nih. Execute query teman-teman. Query-nya apa? Query-nya kita pakai di sini select bintang from siswa. Dapat nama tabelnya ya teman-teman ya. Nama tabelnya kita di sini kan namanya siswa ini. Nah, oke. Sekarang kalau sudah RS ini teman-teman, itu berarti berisi data ini, data dari siswa ini tadi. Jadi RS itu sekarang berisi data. Nah sekarang RS itu kita baca baris per baris. Jadi kita bisa membuat seperti ini, while kita buat perulangan untuk membacanya teman-teman. While RS next, ada next ini teman-teman ya, yang ini. Next kita baca, lalu ketika kita membaca itu teman-teman, kita masukkan ke dalam default tabel model ini tadi, ke dalam objeknya teman-teman ya. Kita masukkan ke dalam default tabel ini. Jadi kita bikin tabel model, kita add row yang ini, yang objek ya teman-teman ya, objek ini ya. Jadi dia masukkan ke dalam default table model dalam bentuk array teman-teman ya, dalam bentuk array. Lalu kita buat di sini row, new row, terus kita bikin new object. Ini objek nih ya. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini? Oke, cek, kita masukkan apa? Kita masukkan nih dari RS ini, karena RS itu menampung data itu teman-teman. Ya RS itu get string, get string. Nah teman-teman, dari gangguan. Nah sekarang get string ini kita masukkan apa? Karena dia dalam bentuk array teman-teman, maka ini
Ini kita anggap kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Jadi bisa kita buat get string kolom pertama. Malah di situ. Get string kolom pertama, koma. Nah, ini kita copy aja ini. Get string kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Oke, teman-teman. 3. Nah, setelah itu, teman-teman, ini kita masukkan dia ke dalam tabel tadi, tabel siswa ini tadi, tabel siswa. Tabel siswa. Tabel no. Tabel siswa. Tabel siswa ini. Tabel siswa, teman-teman. Tabel siswa kita bikin di sini set modelnya, set model. Set model C tabel. Nah, ini teman-teman, karena ini tadi di atas hanya untuk menampilkan, ini sekarang bisa kita nonaktifkan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, mau dicoba langsung dijalankan. Kita jalankan. Apa yang masalah? Java SQL connection statement because this con is null. Loh, connya itu kosong. Oh, connya ini kosong teman-teman. Con is null. Why? Oh, kita bikin, kita ambil ini aja ya. Tanda. Koneksi. Kita bikin con. Oke, kita simpan, lalu kita jalankan. Loh, sama con is null. Why? Because this con is null. Berarti koneksi ini kosong. Kita lihat dulu koneksinya. Koneksi, oh, layer returnnya nol ya teman-teman. Harusnya returnnya con ini aja ya. Con. Nah, ini ada salahnya lagi. Con, lalu kita klik nih. Oh, inisialisasi variabel. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi connya itu sekarang ini yang dikembalikan. Jadi ketika kita buat objek di sini teman-teman, yang dikembalikan itu adalah koneksinya teman-teman ya. Kita coba jalankan sekarang. Apakah berhasil? Sama aja. Con is null. Bentar, ini koneksi con apa sih? Kita buat gini ya, coba ya. Kita buat seperti ini. Koneksi ini bisa juga dilakukan ini, koneksi dengan koneksi DB. Ini koneksi DB, ini harusnya ada. Nah, ini koneksi DB. Koneksi, oke, kita lihat, kita simpan. Jadi koneksi ini kelasnya teman-teman, dan koneksi DB ini kelasnya, koneksi ini adalah metodenya. Ini mestinya. Nah, ini koneksi DB nya. Oke, kita coba ya. Saya berharap ini berhasil. Jalankan. Nah, ini dia teman-teman. Nah, kelihatan ya. Oke teman-teman, jadi ini sambil diperhatikan juga ya. Jadi kita sebenarnya koneksi yang kita baca itu adalah yang ini teman-teman. Ini yang kita baca. Ini ada kekeliruan tadi ketika ini yang kita baca. Sesungguhnya yang kita baca kan ini. Kita baca untuk mengoneksikannya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang sudah tampil nih. Sudah tampil. Begitu teman-teman. Nah, udah.
Sekarang video berikutnya aja ya teman-teman ya, satu-satu tapi bisa diresapi, terasa gitu ya teman-teman. Masuknya itu enggak frontal, perlahan-lahan tapi ya sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Ngeten ya teman-teman ya. Oke, udah tampil. Nanti mengatur ini gimana Pak? Ya nanti kita atur itu kemudian tampilan ini. Kita atur lebarnya tentu ya kalau ini mungkin seginilah, barangkali alamat segini. Nanti bisa kita atur kok itu. Ya. Lalu ini kita buat dulu nih. Ya kontrol inputannya ini supaya kita bisa melakukan CRUD data siswa. Oke, gitu ya teman-teman. Saya kira untuk pertemuan di sesi ini cukup dan teman-teman silahkan langsung dicoba. Ya dicoba nih programnya sebenarnya ini sangat singkat sekali. Ini programnya singkat sekali, singkat dan jelas. Gitu ya teman-teman ya. Oke, selamat mencoba dan selamat belajar, sukses untuk Anda.